Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yang Sofyan dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat dengan Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada poin pengajaran ini, saya memilih mata kuliah Literasi Digital. Dasar pemilihan mata kuliah ini didasari pada kesesuaian bidang keahlian dan latar belakang pendidikan saya yang dulu pernah mendalami teknologi pendidikan saat studi S1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Hal lain yang mendasari berkenaan dengan tulisan artikel publikasi ilmiah tentang pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Juga tema pengabdian kepada masyarakat tentang peningkatan kompetensi pedagogik melalui pelatihan berkisah berbasis teknologi digital bagi guru PAUD di Pulau Bawean tahun 2021. Mata kuliah Literasi Digital dengan bobot 2 SKS, kode mata kuliah 200210420 merupakan mata kuliah dasar keahlian prodi yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa di semester 1. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan 2 capaian pembelajaran sesuai dengan RPS OBE. Adapun capaian pembelajaran yang pertama, membekali mahasiswa tentang pemahaman literasi digital, pemrosesan data digital, termasuk dasar pemrograman, menemukan dan menyaring informasi digital, menggunakan informasi digital, menggunakan teknologi digital untuk kolaborasi, serta membuat konten berbasis teknologi digital. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu melakukan penelusuran informasi melalui teknologi informasi komunikasi, praktek penggunaan teknologi digital untuk kolaborasi, membuat program pemrosesan data, serta proyek membuat konten berbasis teknologi informasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa secara bersama-sama akan melakukan pengkajian teori, pengetahuan, dan penguasaan sikap, serta keterampilan tentang pertama, kultural pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital, kedua, kognitif daya pikir dalam menilai konten, kemudian yang ketiga, konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual, kemudian yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Kemudian keenam, kreatif, melakukan hal yang baru dengan cara yang baru. Ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Dan yang kedelapan, bertanggung jawab secara sosial. Pada mata kuliah literasi digital ini juga terdapat 3 jenjang dalam pengembangan literasi digital, yaitu jenjang yang pertama, kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Jenjang yang kedua, penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Jenjang yang ketiga, transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital. Adapun ruang lingkup materi atau bahan kajian dalam mata kuliah literasi digital yang terdistribusi dalam sejumlah pertemuan meliputi: di pertemuan pertama akan dibahas pengertian dan penggunaan literasi digital. Pertemuan kedua, teknologi informasi untuk mendapatkan data atau informasi. Dilanjut dengan pertemuan yang ketiga dengan tema yang sama, teknologi informasi untuk mendapatkan data atau informasi lanjutan. Kemudian di pertemuan keempat,
penyaringan berita atau hoax. Kemudian pertemuan kelima, infografis dalam bidang ilmu prodi lanjut. Kemudian di pertemuan keenam, infografis buku teks menjadi video digital explainer. Di pertemuan ketujuh, implementasi software Mendeley dalam penulisan artikel ilmiah. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian lanjut di pertemuan ke-9, membuat konten video animasi bersuara ke Microsoft PowerPoint. Kemudian pertemuan ke-10 ada dasar algoritma dan pemrograman. Kemudian pertemuan ke-11 dasar algoritma dan pemrograman lanjut. Pertemuan ke-12 pengoperasian program Photoshop. Di pertemuan ke-13 ada manajemen proyek, dan di pertemuan ke-14 mengelola Google Form dan barcode, dan pertemuan ke-15 penyimpanan data di awan atau cloud storage. Dan terakhir di pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester dengan menggelar pameran karya literasi digital mahasiswa. Untuk asesmen awal dilakukan penilaian di pertemuan pertama, yakni melalui kuis dengan bobot sebesar 5%, kemudian dilanjut di pertemuan kedua hingga pertemuan ke-7 dengan penilaian portofolio individu mahasiswa dengan bobot 30%, lalu ujian tengah semester bobotnya 15%, selanjutnya di pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15 penilaian portofolio individu 30%, dan terakhir di pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester dengan menggelar pameran karya literasi digital mahasiswa PG PAUD dengan bobot 15%. Dalam perkuliahan literasi digital menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi di setiap pertemuannya, mulai dari presentasi, diskusi interaktif, dan simulasi. Agar mendapatkan gambaran utuh mengenai proses pembelajaran atau perkuliahan di kelas, mari kita saksikan video berikut ini. Sudah lengkap ya? Sudah siap untuk kuliah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalil hamdanillah nahmaduhu wasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore ya, kita kuliah sore hari ini ya. Di pertemuan ke-4. Tidak terasa ya, pertemuannya sudah ke-4 kali ya. Jadi di minggu ke-4 ini, di pertemuan ke-4, teman-teman kita melanjutkan materi yang ke-4 ini mengenai penyaringan berita hoax. Pada saat pertemuan ke-1, 2, 3 kita sudah mendiskusikan, mengkaji bagaimana mencari data dan informasi. Nah, sekarang data dan informasi yang kita dapatkan itu harus kita saring ya. Jadi ada beberapa data, informasi yang itu memang kebenarannya masih ini ya, masih samar-samar. Dan ada beberapa data, fakta, informasi yang kemudian kadang tidak sesuai dengan kenyataan ya, atau dinamakan dengan hoax ya, hoax. Oke, baik teman-teman. Seperti biasa, karena kita di dalam institusi perguruan tinggi dengan nilai-nilai keislaman, kita mulai teman-teman dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Untuk teman-teman kita yang beragama lain, berkeyakinan lain, menyesuaikan ya. Kita mulai melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, melanjutkan materi yang kemarin mengenai bagaimana cara kita mencari informasi, menggali informasi,
menggunakan informasi itu untuk berbagai hal. Nah, hari ini di pertemuan keempat kita akan membahas bagaimana menyaring berita ya. Yang itu tadi saya sampaikan di awal, ternyata ada sebagian berita itu tidak betul ya, atau berita hoax ya. Nah, teman-teman pernah nggak mendapatkan seperti ini? Tiba-tiba dikirimi selamat, Anda mendapatkan hadiah 15 juta. Pernah seperti itu? Pernah. Siapa di antara teman-teman yang belum pernah sama sekali mendapatkan berita-berita semacam ini? Ada nggak? Kayaknya semua sudah pernah ya? Sudah pernah. Ada yang pernah tertipu? Mengirimkan. Gimana? Hampir Mbak Alni. Ketipu apa Mbak Alni? Ada SMS terus telepon. Telepon. Kebetulan mama saya yang angkat. Terus kita sampai ke ATM kan. Wah, hampir Iya. transfer berarti? Belum ya? Belum transfer? Belum. Hanya ke ATM. Terus setelah ke ATM dengan ibunya? Terus disampaikan sama satpam kan, karena kita kelamaan di ATM itu. Iya. Dibilang kalau jangan. Oh, untung diselamatkan satpam ya, diberitahu ya. Itu diinformasikan apa Mbak Ani kalau boleh tahu? Itu dapat hadiah. Hadiah? Iya. Dari Hadiah uang. undian atau apa? Gak tahu. Kayaknya itu gak tahu dia terima. Kayak soalnya kan mama saya yang itu kan. Iya. Ini dapat hadiah gitu katanya. Baik mama. Oke, baik. Terus pakai ATM yang kosong sih kebetulan. Oke, baik. Gak sampai ini ya, gak sampai terkuras ATM-nya ya. Dan untung diselamatkan oleh Pak Satpam tadi ya. Oke, alhamdulillah. Ada yang punya pengalaman lain teman-teman? Selain seperti Mbak Nurul ya. Teh Nurul, gimana Mbak Nurul nih? Sampai ketipu udah bayar juga. Sudah bayar juga? Sampai apa tuh? Pertama itu tuh kayak India gitu. Aha. Katanya mau dibeli handphone. Ya, terus? Suruh transfer 100 sudah pernah. 100.000? Iya. Bukan 100 juta ya? Ini kan kita sering bicara nih hoax. Apa sih itu hoax? Ada yang tahu? Jangan tangan Mbak Melati, gimana? Berita bohong, Pak. Berita bohong, betul. Siapa lagi yang mau mencoba? Mbak Ana. Berita tidak benar. Berita tidak benar. Diberikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Siapa lagi teman-teman? Satu lagi. Apa itu hoax? Berita bohong, berita tidak benar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi teman-teman? Hoax. Mbak Tanti, informasi palsu. Informasinya palsu ya, bukan informasi yang sebenarnya. Oke, baik teman-teman, kita bahas. Hoax kalau dilihat di kamus Oxford ya tahun 2017 diartikan sebagai bentuk penipuan yang bermaksud untuk membuat kekacauan. Tadi korbannya ya ada Mbak Nurul, hampir jadi korban ya. Tadi ibunya Mbak Alni. Itu juga termasuk pada ini ya, bentuk penipuan. Karena barangnya ternyata nggak dikirim-kirim ya. Untung belum mengirimkan mentransfer ya. Hadiah undian atau apa Mbak Alni tadi hadiahnya? Undian ya. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman, hoax itu adalah tadi yang disampaikan oleh Mbak Melati ya, berita bohong, kabar burung atau informasi palsu atau kabar dusta ya. Berarti kalau gitu hoax itu disebarkan sengaja atau tidak sengaja teman-teman? Sengaja ya, pasti disengaja. Jadi kalau sengaja berarti apa adanya atau didesain? Desain ya, dirancang ya, disiapkan. Berarti ada perancangnya, ada yang membuatnya ya. Oke. Nah, hoax disebarkan umumnya untuk ini nih, bahan lelucon ya, sekedar iseng. Kadang-kala teman-teman mungkin bisa melihat ya, hoax-hoax itu kan yang lucu-lucu ya. Misalkan ada gambar Presiden Jokowi dengan siapa? Putranya yang bungsu itu? Kaisang ya, sedang adu apa? Panco. Wah, Pak Presiden kok lomba panco dengan putranya. Dan itu kalau di dunia maya, di media sosial bisa lain-lain tuh kabar beritanya. Padahal mungkin maksudnya hanya iseng-iseng, tapi bisa jadi antara ayah dan anak konflik gitu ya, ditulisi dengan berbagai macam. Teman-teman, nah kira-kira hoax itu terjadi di mana saja? Ada yang tahu? Sister Juti. Di media sosial, oke. Apalagi teman-teman? Ya, lewat SMS. Ya, betul. Lewat SMS. Pernah mendapatkan hoax, Mbak Nahda, lewat SMS? Pernah.
Sering ya. Apa? Contohnya apa misalkan? Kayak tadi kayak dapat hadiah atau apa. Dapat hadiah ya. Selamat Anda mendapatkan hadiah, undian dan sebagainya gitu ya. Oke. Selain SMS, selain media sosial, apalagi teman-teman? Lewat apa biasanya hoax itu disebarluaskan? Suster Wita, ya? Lewat koran. Iya, dimuat di koran ya. Sepertinya beritanya baik, bagus ya, tetapi ternyata isinya bisa jadi bohong ya. Kita lihat teman-teman, terjadi di mana nih? Nah, ini ada penelitiannya ya, temuan isu hoax per kategori. Ini dari 2018 Agustus sampai 31 Maret 2023, ini masih hangat ya teman-teman ya. Ternyata isunya seputar kesehatan ini yang paling banyak. Ya. Saya pernah mencoba di grup mahasiswa men-share daun pisang. Alhamdulillah daun pisang ternyata sekarang banyak manfaatnya, termasuk untuk kesehatan perut gitu ya. Wah, mahasiswa nggak baca sampai bawah tuh, udah bilang terima kasih Bapak atas ini informasinya, sangat bermanfaat sekali. Berarti yang mengkomentari itu tidak baca sampai selesai, karena di ujung paragrafnya saya tulis kalau daun pisang itu dibersihkan, kemudian dilap dengan bersih, ditaruh, dikasih nasi, lauk pauk, makan. Itu menyehatkan. Jadi bukan daun pisangnya yang ini ya, yang menyehatkan. Dan banyak mahasiswa yang kemudian itu tadi karena nggak baca lengkap, akhirnya mengomentari langsung ucapan terima kasih, sangat bermanfaat itu ya. Nggak baca sampai selesai. Tapi bukan Anda korbannya kan? Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, dari mana hoax menyebar ini? Betul tadi kata Suster Juti ya. Lewat media sosial paling banyak, 92,4 itu melalui media sosial. Siapa yang menyebarkan hoax coba? Ada yang tahu? Yang menyebarkan hoax siapa? Mbak Us, ya? Orang iseng. Orang iseng, iya iseng aja ya. Terus siapa lagi teman-teman? Hanya orang iseng saja. Kalau orang serius nggak boleh. Orang yang mencari keuntungan. Baik sih, orang yang sengaja mencari keuntungan. Oke, siapa lagi teman-teman? Mbak. Nah, ya, oke, lawan politiknya ya. Jadi maksudnya mau menjatuhkan nama baik, citra baik orang lain, kemudian dijatuhkan dengan menyebarkan fitnah tadi ya, lewat hoax tadi ya. Oke, baik betul teman-teman. Nah, menurut penelitian teman-teman ternyata tidak ada batasan umur ya. Jadi kelompok usia manapun itu bisa menjadi penyebar hoax. Kira-kira menurut teman-teman supaya kita terhindar dari hoax harus apa nih? Harus apa kita? Oke. Bagus dulu ya nanti Suster ya. Oke, bagus gimana? Membaca informasi sampai selesai. Membaca informasi sampai selesai. Jangan hanya judulnya saja ya. Seperti tadi daun pisang langsung di-share lagi. Ternyata isinya hanya lelucon aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Us. Suster Juti, boleh? Cermat dan bijaksana. Cermat dan bijaksana. Maksudnya gimana, Suster? Melihat siapa yang mengirimnya gitu. Oke. Oke ya, jadi siapa yang mengirimnya kita identifikasi dulu ya, cermat ya, supaya tidak langsung menyebarluaskan lagi ya. Oke, bagus Suster. Baik teman-teman, jadi 5 langkah menyaring hoax itu. Pertama, yang harus kita lakukan adalah berhati-hati ketika kita melihat judul dari tulisan, foto, video atau apapun ya yang dikirimkan oleh teman, baik di media sosial, melalui chatting, atau kemudian yang ada di situs atau yang ada di website. Kita lihat dulu nih judulnya. Judulnya provokatif atau tidak? Judulnya kira-kira masuk logika atau tidak? Kan pernah tuh dulu tahun 2012 tuh teman-teman. Ya. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat gitu ya. Pernah ya informasi itu menyebar luas ya. Sampai ada orang yang ketakutan betul-betul tuh. Detik-detik menghadapi bulan 12 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ternyata nggak terjadi kiamat juga ya. Berarti itu hoax. Tapi kita lihat yang kedua, cermati alamat situs atau asal medianya. Kalau tadi Suster bilang cermati asalnya dari mana berita itu ya, dari orang per orang. Kalau dari per orang, siapa teman kita kah, sahabat kita kah, atau orang lain yang tidak kita kenal. Kalau tiba-tiba teman-teman mendapatkan informasi dari orang lain yang kita tidak kenal, bahkan nomornya tidak disimpan di handphone, jangan langsung percaya. Apalagi sekarang teman-teman banyak sekali tiba-tiba dikirimkan link undangan pernikahan.
tapi bentuknya APK atau aplikasi ya. Itu banyak sekali tuh. Jadi kalau teman-teman dapat kiriman, lihat dulu ya dari siapa. Kita percaya atau enggak. Dan meskipun dari teman, jangan langsung percaya karena ada nomor yang dihack ya. Tiba-tiba dibajak tuh nomornya. Ada tuh grup jamaah di tempat saya itu, jamaah masjid. Karena posisinya bendahara, kalau bendahara kan biasanya berhubungan dengan uang ya. Diminta jamaahnya itu untuk mengirimkan uang. Karena percaya langsung dikirimkan aja. Karena itu bendahara posisinya. Ternyata bendaharanya itu dikirimkan di nomor yang bukan milik bendahara itu. Nomor rekeningnya ternyata orangnya ada di Sulawesi. Tapi sudah terlanjur dikirimkan karena nggak melihat atas namanya lagi. Tapi sudah percaya bahwa itu informasinya dari bendahara. Maka cara yang terbaik, nah setelah cari alamat situs atau asal medianya, yang ketiga ini periksa nih faktanya. Bila perlu kalau misalkan dengan orang yang kita kenal ya tanya ke orangnya langsung ya, betul nggak ini kiriman dari Anda itu ya, atau bukan, di cross check. Kalau itu di media sosial, kalau itu dari website, kita googling saja. Buka di Google ya, ketikan kira-kira beritanya faktual atau tidak. Jadi kalau teman-teman browsing di Google ya, googling di Google, itu nanti akan terhubung biasanya situs pertama dan kedua itu dari Depkominfo ya, Departemen Komunikasi dan Informasi. Pasti akan muncul tuh apakah itu berita hoax atau berita itu faktual ya, langsung. Karena sepertinya Depkominfo sudah menyaring berita-berita yang ada di situs-situs di Indonesia terindikasi hoax atau tidak ya. Kemudian yang keempat, cek. Nah, ini juga nih ya, cek keaslian foto, video, grafik yang ditampilkan. Kalau foto editan dengan foto asli itu beda atau sama teman-teman? Beda. Bedanya di mana coba? Oke, Mbak Aisy gimana? Caranya membedakan kualitasnya gimana Mbak Aisy? Kejernihan fotonya. Kejernihan fotonya, terus? Bisa juga dari background, kan kadang diambil dari wajah orang, kemarin orang tapi ditempel wajah dia. Oh, oke. Iya, betul. Terus apa lagi? Kalau kualitas itu gampangnya lihatnya biasanya fotonya pecah-pecah ya teman-teman ya. Terus antara orang dengan latar belakang itu bisa berbeda ya. Itu foto editan. Hati-hati kalau foto editan biasanya mengarah ke hoax ya teman-teman ya. Video juga gitu. Video biasanya antara judul dengan tayangan yang di video itu berbeda sekali ya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi, ustadz ini telah meninggal dunia gitu ya. Wah, ternyata yang divideokan adalah pemakaman ustadz lain ya yang meninggal ya, bukan ustadz yang dimaksud. Nah, itu juga hati-hati. Karena kita harus cek dulu kebenarannya, faktanya, keasliannya ya. Termasuk juga grafik ya. Sekarang itu teman-teman luar biasa ya penyebaran hoax. Bahkan sampai yang namanya surat dokumen atau surat resmi itu juga banyak disebarluaskan. Ada cap dan tanda tangannya, seakan-akan itu betul-betul dari lembaga atau dari organisasi resmi ya. Kalau kita tidak hati-hati bisa langsung mungkin percaya juga ya. Kalau misalkan ada undangan seminar, ada kop suratnya, ada tanda tangan pejabatnya, terus nanti di sana dimintai misalkan untuk kirim dulu transfer ya ke rekening yang bersangkutan gitu. Nah, hati-hati. Meskipun mungkin dokumennya nampak resmi, tapi kalau ajakannya berbau penipuan, kita harus kritis ya. Terakhir teman-teman, nah kalau kita di dunia akademisi, misalkan gitu ya, selain cek sendiri juga bisa mendapatkan informasi notifikasi dari grup-grup yang ini ya, tergabung dalam diskusi anti hoax ya. Jadi silakan, seperti kita di PAUD kan ada grup juga tuh yang berkaitan dengan profesi kepautan ya. Nanti di sana mungkin bisa diinformasikan soal misalkan gaji guru PAUD sekarang di atas PNS, mungkin nggak teman-teman? Amin ya, amin. Karena selama undang-undangnya tidak dirubah ya, pasal 1 ayat 1 undang-undang guru dan dosen itu tidak mungkin ya kalau kemudian gaji guru PAUD kemudian bisa setara atau melebihi PNS ya, karena memang dari undang-undangnya saja sudah berbeda ya. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, sebelum ke tugas, coba saya ingin tahu dulu teman-teman. Setelah dapat gambaran informasi tadi tentang hoax, kira-kira menurut teman-teman tadi hoax itu disengaja atau tanpa disengaja disebarluaskan? Sengaja ya. Oke. Coba saya ingin tahu pendapat dari teman-teman. Disengaja untuk apa? Acungkan tangan.
Disengaja untuk apa sih kira-kira hoax itu disebarkan? Boleh? Oke, Suster Magda. Mendapatkan keuntungan. Terus apa lagi, Suster, selain mendapatkan keuntungan? Untuk apa kira-kira? Menjelekan nama baik. Iya, menjelekan atau memfitnah nama baik orang lain. Ya, oke, betul. Yang lain boleh, teman-teman? Untuk apa sih hoax itu kok sengaja disebarluaskan oleh orang yang tadi tidak bertanggung jawab? Itu untuk apa kira-kira? Boleh? Selain tadi untuk memfitnah, menjelek-jelekan ya, untuk mencari keuntungan, terus apa lagi teman-teman? Boleh Suster Iwita. Menjatuhkan pihak lawan ya. Jadi menjatuhkan pihak lawan daripada beradu argumen, ide dan sebagainya, yang paling mudah itu ya menjelek-jelekan orang lain ya, menjatuhkan lawan dengan menyebarkan fitnah atau berita bohong. Oke, tadi kita juga sudah bahas ya teman-teman. Ternyata paling banyak itu hoax itu tersebar di mana? Media sosial. Kenapa di media sosial? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kenapa di media sosial yang paling banyak? Mbak Anis, gimana Mbak Anis? Media sosial itu mudah diakses. Mudah diakses, terus? Beritanya ringan-ringan ya. Jadi nanti mudah kalau ada berita ringan di-share lagi, dibuat lagi ke tempat lain gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Anis. Ada lagi teman-teman selain tadi Mbak Nada. Kenapa di media sosial yang paling banyak? Soalnya sekarang kebanyakan main HP gitu, Pak. Iya. Sekarang itu kemana-mana main HP ya. Mau kuliah aja HP-nya dibawa. Ya kan? Mau ke kondangan, HP. Bahkan mau ke tempat ibadah saja, HP-nya nggak lepas kan? Iya kan? Bahkan ketika teman-teman habis tidur, pertama kali aktivitasnya apa? Buka HP. Yang dilihat pasti media sosial, ya enggak? Status saya siapa saja yang lihat, yang baca, ada komen atau tidak itu ya, viewernya berapa, yang subscribe berapa. Oke, itu ya teman-teman. Nah teman-teman, supaya teman-teman sekalian setelah tadi kita cermati bersama, diskusikan bersama, barangkali sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, siapa dulu nih? Mbak Uus atau Suster Wita? Suster, oke, Suster silakan, Suster Wita. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah berita hoax dapat terjadi di dunia pendidikan? Ya. Misalnya bila terjadi, bagaimana menanggapi berita hoax tersebut? Oke, baik. Terima kasih Suster Wita. Jadi berita hoax itu tadi kalau kita lihat ya, bidang kesehatan, bidang militer, termasuk bidang pendidikan juga ada. Pertemuan keempat, jangan lupa tugasnya tadi, tugas portofolio individunya, biar nanti teman-teman bisa menghasilkan tulisan yang bermanfaat untuk orang lain meskipun hanya di media sosial. Jangan menyebarkan hoax, tetapi kita mengedukasi masyarakat lewat tulisan kita di media sosial. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Oke, baik teman-teman. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan kelima ya, minggu yang akan datang sesuai dengan jadwal. Teman-teman jaga kesehatan karena ini musim pancaroba ya, fluktuatif dari musim kemarau menuju musim penghujan, tiba-tiba gerimis, tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba panas dan tiba-tiba hujan mendadak gitu ya. Rentang sekali mengganggu kesehatan kita masing-masing ya. Oke, teman-teman sekalian, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Ya, selamat pulang ya. Hati-hati di jalan.